Nah, bulatnya kan segini. Terus kita kali 10 segini. Kita kali 30. Nah, ya mendekati 1 juta lah ya. Itu dalam 1 bulan teman-teman. Cukup lumayan kan ya. Iya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel. Tentunya di video kali ini masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, mungkin dari teman-teman di sini banyak banget penonton yang sudah menonton channel ini sejak lama atau dari beberapa waktu yang lalu. Jadi, untuk masalah kategori cara menghasilkan uang dari internet itu sebenarnya sangat luas banget teman-teman. Ada yang pakai skill, ada yang nggak pakai skill, ada yang butuh effort lebih, ada yang nggak pakai effort. Jadi itu beragam lah ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang microjob atau microtask, yang dimana platform atau website yang berbasis microjob atau microtask itu lebih bisa dipraktekkan oleh teman-teman, bisa lebih diimplementasiin teman-teman di rumah. Jadi itu lebih mudah. Jadi kalian nonton video ini bisa langsung praktekin, nggak butuh effort, nggak butuh skill. Jadi kalian nonton video ini bisa langsung praktekin tanpa mempelajari skill sesuatu gitu loh teman-teman. Jadi itu alasannya saya membuat video yang cara menghasilkan uang dari internet yang berbasis microtask ataupun microjob. Nah, jadi di microjob atau microtask yang akan saya bahas di video kali ini itu tugasnya itu cuma satu teman-teman, yaitu menonton video selama 10 detik atau 10 second. Dalam 10 second itu kalian bisa mendapatkan kira-kira kalau nggak salah 0,0002 dolar kalau nggak salah nih ya. Mungkin angkanya terlihat cukup kecil, bahkan sangat kecil. Tapi yang sudah saya jelaskan di beberapa video yang lalu bahwa kalau microjob atau microtask itu memang pendapatannya kecil karena ya fair-fairan teman-teman. Untuk tugasnya pun cukup mudah. Jadi untuk bayarannya misalnya kecil pun kalian jangan ngeluh lah ya, karena memang itu fair, kerjaan mudah, bayarannya mungkin nggak terlalu besar, bahkan kecil. Tapi di sini kita bisa memainkan kuantitas teman-teman, yang dimana kalau di website ini yang akan kita bahas di sini nih, itu dalam satu hari itu bisa 1000 video yang kita tonton nih. Jadi misal 0,002 itu dalam satu video yang bisa kita dapat, itu dikaliin 1000 video yang bisa kita tonton dalam satu hari. Tapi kalau misalnya kalian masih keberatan nih, kira-kira ada yang lebih mudah lagi apa enggak? Karena kan 1000 video itu kalau misalnya kita tonton memerlukan waktu yang lama. Nah, tenang aja teman-teman, karena di website ini juga menyediakan yang namanya bot ataupun AI, yang dimana kita bisa menonton video itu semuanya 1000-1000-nya dalam satu hari itu dalam keadaan otomatis, bisa dilakukan jadi tanpa kendali kita. Artinya kita bisa mengerjakan aktivitas ataupun pekerjaan yang lainnya di dunia nyata. Ini bisa ditinggal aja pakai HP, atau misalnya teman-teman di rumah itu punya HP lebih dari 1, 2, 3, bahkan 5 atau 10. Teman-teman bisa memaksimalkan itu semua untuk ya sekedar buat ginian lah. Kan lumayan teman-teman, bisa dialokasiin ke beberapa kebutuhan-kebutuhan kalian. Misalnya buat uang tambahan jajan, kalau misalnya kalian masih duduk di bangku sekolah ataupun masih pelajar, itu kan bisa digunakan di situ. Kalau misalnya kalian udah punya pekerjaan yang nyata pun ini nggak ada ruginya teman-teman. Ini tanpa effort loh. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke platformnya. Nah, oke, teman-teman, di sini saya udah berada di dalam worker cache-nya. Nah, ini adalah linknya teman-teman, atau URL-nya. Bisa kalian ketik sendiri atau bisa langsung kalian klik link yang ada di kolom deskripsi. Ini adalah landing page dari worker cache. Kita bisa lihat di sini. Jadi di sini adalah platform microtask atau microjob yang berbasis watch video atau nonton video. Kita cuma nonton video dan bisa mendapatkan uang teman-teman di sini ya. Kemudian sini kita bisa mendapatkan uang dari nonton short video tanpa investasi dan tanpa memerlukan skill sama sekali. Nah, di sini cara langsung kita memulainya, cara mengerjakan atau cara menonton videonya langsung di dalam platform ini. Tentunya di sini kita harus mempunyai akun atau mengaitkan akun email kita ke dalam worker cache ini. Caranya mudah, di sini udah ada tulisannya ya. Bisa langsung kita klik, kemudian otomatis kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih email yang mau kita kaitkan ke worker cache. Misal saya pakai email ini aja. Nah, udah teman-teman, segampang itu membuat akun di worker cache. Cuman mengaitkan email kita ke dalam
platform ini, worker.cash ya, worker.cash. Oke, ini adalah tampilan dashboard ketika kita udah membuat akun atau mengaitkan akun email kita ke dalam worker cash. Kemudian untuk langsung nonton video dan bisa menghasilkan uang pundi-pundi dolar di dalam platform ini, kita cukup klik tombol start earning yang ada di sini. Nah, kemudian langsung muncul nih video yang langsung bisa kita tonton yang durasinya enggak lebih dari 10 second atau 10 detik. Langsung aja kita contohkan di sini. Kita tonton videonya. Kita lihat di sini udah ada countdown yang artinya dalam 10 detik ini kalau misalnya waktunya udah selesai, kita bisa mendapatkan uang sekian dolar. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tulisan ya, your view has been. Jadi saya udah berhasil mendapatkan sejumlah berapa tadi? Nih ya, udah masuk ya 0,00022 dolar. Memang terbilang kecil dalam satu video yang bisa kita tonton itu, ya kita cuman bisa menghasilkan ini teman-teman. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi di intro, bahwa namanya microjob atau microtask itu memang bayarannya nggak begitu besar, bahkan bisa dikatakan kecil. Tapi itu sama sekali nggak masalah teman-teman, karena di dalam microjob ini kita bisa memainkan yang namanya kuantitas. Jadi kalau misalnya 0,00022 ini itu terbilang kecil, kita bisa kalikan di sini. Di sini kan dalam satu hari worker.cash ini bisa menyediakan 1000 video yang bisa kita tonton. Artinya angka ini bisa langsung kita kalikan dengan angka ini. 1000 ya, barusan kan kita udah nonton satu nih, masih sisa 999. Oke, kita berhitung sedikit ya di sini. Misal kita konversiin 0,00022 dolar itu ke dalam rupiah. 0,00022 dolar berapa rupiah? Nah ini ya teman-teman, ini kira-kira sekitar 3,19 rupiah. Memang angka yang sangat kecil. Tapi kalau misalnya kita di sini buka alat ajaib kita, kalkulator, oke, kita pakai alat sakti kita. Jadi di sini artinya kita bisa langsung berhitung nih. Tadi kan 3,19 ya. Oke, 3,19 rupiah. Itu dikalikan 1000. Dikalikan mana kali 1000. Oke, dalam satu hari kita bisa menghasilkan 3.190 rupiah. Itu dalam satu hari teman-teman. Dan dalam nominal sekian, kita itu memerlukan waktu berapa? Jadi dalam satu video itu kan 10 second ya. 10 second itu kita kalikan 1000. Berarti kan 10.000 second. 10.000 second itu kalau misalnya kita dijadikan menit, 10.000 second kita dibagi 60. Itu 166 menit. Kalau 166 menit itu kita konversiin lagi ke jam, itu sekitar 2,8 lah ya, 2,8 jam. Atau misalnya kita bulatkan 2,2 jam 10 menit lah, 2 jam 10 menit. Itu waktu yang kita perlukan untuk menghasilkan 3.190 rupiah dalam satu harinya. Tapi kan nggak mungkin ya kita kalau misalnya mengerjakan 1000 dalam satu hari dalam waktu 2,10 jam atau 2 jam 10 menit dalam satu hari cuma scroll gitu kan, bosan ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya video yang kita tonton itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan misalnya, atau terlalu boring. Nah, seperti di intro tadi yang saya jelaskan bahwa di dalam worker cash ini itu menyediakan yang namanya bot ataupun AI yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan ini semua dilakukan secara otomatis. Jadi kita bisa mengerjakan hal-hal lain, bisa mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang lain tanpa harus mengendalikan ini semua. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita berhitung lagi nih di sini. Misal dalam satu hari kita bisa menghasilkan 3000 berapa tadi? 3190 ya. Ya kita bulatkan 3000 aja deh misalnya. 3000 itu dalam satu hari. 3000 dikali 30 hari. 3000 kali 30 hari. 90.000 ya. Oke, ini misalnya kita menggunakan HP 1. Karena kan kalau misalnya kita pakai bot, itu kan pakai HP tuh. Jadi kalau misalnya kita cuman menggunakan HP 1, oke lah, satu bulan kita cuman mendapatkan 90.000. Tapi kalau misalnya kita pakai HP 5 deh, kita pakai HP 5 berarti kan 3000 dikali 5 tuh. 3000 dikali 5 itu 15.000. 15.000 sehari, 15.000 dikali
30. Nah, kalau misalnya kita pakai HP 5, itu kita bisa mendapatkan uang sekitar 450.000 dalam 1 bulan dengan cuma-cuma, dengan modal ya udah geletakin aja HP-nya, menyalakan HP, kemudian kita tinggal mengerjakan aktivitas yang lain, kita bisa mendapatkan sekian teman-teman dalam 1 bulan. Dan kalau misalnya teman-teman di sini punya HP 10, katakanlah nganggur gitu di rumah ya, misalnya 3.000 dikali 10, tuh 30.000 dalam 1 hari, 30.000 itu dikali 30 dalam 1 bulan, tuh kita bisa mendapatkan sekitar 900.000, atau kalau misalnya kita bulatkan ya 1 juta lah, enaknya ngomong ya 1 juta lah. Tadi kan bulatnya kan segini, terus kita kali 10 segini, kita kali 30, nah ya mendekati 1 juta lah ya, itu dalam 1 bulan teman-teman, cukup lumayan kan ya, cuman modal HP aja. Oke, jadi yaudah gini aja teman-teman. Kemudian kita bahas yang gimana caranya untuk pakai botnya. Jadi di sini kan ada menu yang namanya makros nih. Kita klik aja makrosnya. Kemudian di sini ada cara-caranya yang harus kita lakukan untuk kita bisa menggunakan bot ini untuk mengeplay atau memutar video-video yang ada di Workercast secara otomatis. Nah, oke, teman-teman, kita beralih ke HP nih. Udah saya munculkan di layar kalian masing-masing. Jadi di sini kita langsung aja buka Play Store. Kemudian langsung aja kita ketik yang namanya Macro Droid kayak gini ya teman-teman, Macro Droid. Kemudian di sini kalian langsung install aja aplikasinya teman-teman kayak gini. Kita tunggu ya sampai penginstalannya selesai. Oke teman-teman, di sini kita udah berhasil menginstal Macro Droidnya. Kemudian langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, kalau misalnya tampilannya udah kayak gini, kita tinggal klik yang tombol panah di pojok kanan bawah ya. Nah, klik, dan klik, kemudian kita checklist. Oke, misalnya udah, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Ini instruksinya, kita harus mengupgrade aplikasi Macro Droidnya ke Macro Droid Pro. Tapi kita nggak butuh itu, kita nggak pakai yang Pro, jadi langsung aja kita abaikan, klik tombol yang ini. Oke teman-teman, jadi setelah kita berhasil mendownload Macro Droidnya, kemudian berhasil melalui step by stepnya dan berakhir ke tampilan seperti ini, selanjutnya kita masuk ke dalam browser kita pakai Chrome ya, tapi memakai ini Android atau HP kalian masing-masing. Kita masuk ke Chrome, kemudian kita langsung login menggunakan akun yang tadi kita kaitkan di akun yang ada di Workercast pada saat kita buka di laptop ataupun di PC teman-teman. Kalau misalnya udah, kita di sini udah berhasil login, kita masuk ke tanda 3 ini, garis 3, kemudian kita klik yang makros teman-teman. Kita klik yang makros. Oke, kita scroll ke atas kayak gini, kita abaikan yang step 1. Karena step 1 ini kita diarahkan untuk download aplikasinya Macro Droid. Kita udah berhasil mendownloadnya dan menginstalnya sudah. Kemudian kita beralih ke step yang kedua teman-teman. Di sini kita klik aja. Oke, di situ kita udah berhasil mendownloadnya. Kita buka. Oke, kita kemudian masuk ke pilih yang Macro Droid di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, kita udah berhasil ke tampilan seperti ini. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah klik tombol plus yang ada di bawah ini nih, bawah kanan, yang ini kanan bawah ya. Kita klik, kemudian memerlukan tampil di aplikasi lain. Kita oke. Habis itu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita klik yang kita cari Macro Droid. Nah, kita cari Macro Droid, kemudian kita izinkan ditampilkan di atas aplikasi. Oke, kalau udah kita balik lagi. Oke. Kalau misalnya udah, kita klik plus lagi di sini, aksesibilitas diperlukan. Nah, untuk menggunakan fitur ini Anda harus mengaktifkan opsi aksesibilitas interaksi UI pengguna Macro Droid di pengaturan Anda. Kita klik yang oke aja. Oke, habis itu di sini kita klik yang menu aksesibilitas. Nah, habis itu kita balik, kemudian aplikasi yang di-download kita klik. Di sini Macro Droid kita gunakan. Kemudian kita checklist semua ini, teman-teman. Kita aktifkan semuanya yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya udah, kalau aksesibilitasnya kalian udah aktifkan semua, otomatis ketika kita mengaktifkan ini Macro Droidnya, kita bisa langsung menonton video-video yang ada di Workercast itu secara otomatis menggunakan aplikasi ini. Jadi simpelnya itu seperti itu teman-teman. Oke,
Sekarang kita bahas gimana caranya untuk withdraw ataupun melakukan pencairan ketika di sini akun balance kita udah banyak nih. Tentunya kita mau withdraw dong. Jadi gimana caranya? Itu sebenarnya cukup mudah teman-teman. Di sini kalian tinggal klik aja menu payout yang ada di sini, kemudian scroll dikit ke bawah, kemudian di sini ada yang namanya wallet type atau tipe wallet yang mau kita gunain atau metode pembayarannya mau pakai apa. Jadi langsung aja kita klik drop downnya yang ada di sini, kemudian kita scroll. Nah, ini adalah metode pembayaran yang disediakan langsung oleh Worker.cash. Jadi bisa kita pilih di sini ada Payeer, Advance, Advance Cash atau Advance, kemudian ada Tron TRX, Dogecoin atau Doge, kemudian USDT. Di sini bisa kalian pilih salah satunya, mau pilih yang mana. Di sini ada batas minimum withdrawnya dari Payeer. Di sini mulai dari $1 atau sekitar 15 ribuan aja, kalian bisa langsung tarik ke dompet digital kalian. Atau Advance Cash di sini 1,5. Untuk yang paling kecil di sini minimum pembayarannya itu $1, itu yang Payeer, kemudian Tron TRX, Dogecoin. Jadi bisa kalian pilih sesuai dengan kemauan kalian masing-masing. Terus di sini kalau kita scroll lagi, nah di sini kita mau mencairkan berapa payout amount-nya. Kemudian kita klik yang not a robot, kemudian langsung request payout. Udah simple teman-teman untuk masalah withdrawnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan trik cara mencari uang atau mendapatkan uang dari internet di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.